لا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para jemaah sekalian, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini atas kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala kita akan melanjutkan kembali pembahasan tafsir singkat dari surah Al-Baqarah yang kita ambil dari tafsir para ulama kita, di antaranya Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Pada kesempatan malam hari ini para jamaah sekalian, kita akan masuk ke dalam ayat 115 dan insyaallah ayat setelahnya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam ayat 115, walillahil masyriq wal maghrib, walillah, dan milik Allah, al masyriqu, timur, wal maghrib, dan barat. Milik Allah timur dan barat. Fa aynama tuwallu fa thamma wajhullah. Fa aynama, maka kemanapun, tuwallu, kalian menghadapkan wajah kalian, kemanapun kalian menghadap, fathamma wajhullah, maka di sana ada wajah Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini jemaah sekalian berkaitan tentang masalah kiblat dalam salat. Sepakat para ulama, kiblat kita ketika salat itu di mana kiblat kita? Baik. Para ulama mengatakan kiblat tatkala salat itu dua. Kiblat tatkala salat dua. Yang pertama adalah kiblat badan kita ini, kiblat awakta. Kiblat badan kita, kiblat awakta adalah Ka'bah. Di mana arah Ka'bah itulah kiblat badan kita. Sepakat ulama, di antara perbedaan pendapat. Sedangkan yang kedua adalah qiblatul qalbi, kiblat hati. Tatkala salat, hati kita ini butuh kiblat, dan kiblat hati adalah Allah Subhanahu wa taala. Badan kita menghadap Ka'bah, sedangkan hati kita menghadap siapa? Allah Subhanahu wa taala tatkala salat. Dendek jamaah sekalian, awakta menghadap kiblat Ka'bah, lagu atinta kiblatna bangket, atinta kiblatna kebon, atinta kiblatna pekan di. Ini dua kiblat yang dibutuhkan bagi orang yang salat. Yang pertama adalah kiblat badan, yaitu arah Ka'bah. Sedangkan yang kedua adalah kiblatul qalbi, kiblat hati, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira menurut dah simbe si lebih sulit kiblatnya ini? Kiblat badan atau kiblat hati? Lah kiblat hati. Lamun kiblat badan cukup ada kompas kendaitan nih jemaah sekalian. Arah kompas dah peta ya, arah Ka'bah ini, mana arah Ka'bah, ketemu dia.
Tapi kiblat hati ini yang sulit. Subhanallah. Baik. Tetapi yang kita bicarakan di sini adalah kiblat badan. Sekali lagi, sepakat para ulama bahwa kiblat badan tatkala salat adalah Ka'bah. Kalau orang melihat Ka'bah, maka kiblatnya itu adalah bangunan Ka'bah. Tiang ulangi. Bagi orang yang melihat Ka'bah secara langsung, maka kiblatnya adalah bangunan Ka'bah itu. Pernah pelungguh melihat orang yang sholat di samping Ka'bah itu? Ngumbe angkun sap dengan lek dekat Ka'bah? Muter. Sap mereka muter. Kenapa? Karena yang melihat Ka'bah harus kiblatnya itu bangunan Ka'bahnya. Ya. Kiblat orang di Masjidil Haram muter. Semua harus menghadap bangunan Ka'bah. Ini bagi yang melihat secara langsung. Baik. Adapun bagi orang yang tidak melihat Ka'bah, artinya jauh dari Ka'bah, maraita, kita ini jauh dari Ka'bah, maka kiblat kita adalah arah Ka'bah. Perlu gue perhatikan, arah Ka'bah, bukan bangunan Ka'bah. Baik. Ya kena ke arah Ka'bah ini. Di sana arah Ka'bahnya, sana. Maka yang penting kita sholat menghadap sana, kiblat sudah. Kiblat sudah. Baik. Paham atau tidak ini? Meskipun tubuhnya itu agak miring sedikit. Contoh misalkan, dah anggap ini, baik. Yang sana kiblat ya, ini kiblat. Dia tamayan anggap-anggapan. Kita ini di sana kiblat. Baik. Maka jamaah sekalian, yang penting kita menghadap sana berarti sudah menghadap kiblat. Meskipun kata para ulama, meskipun ia agak miring-miring sekedik, ngendang maaf. Ya, ngene misalkan dia sholat, lagu masih menghadap ke sini, masih dia arah sana, nih, masih dikatakan menghadap kiblat. Kecuali lamun dandang teh jelas, endang maaf andang ite jelas, bapak lagi andang ite jelas. Ini penting untuk diketahui karena ternyata beberapa masjid di zaman kita ini, di waktu-waktu belakangan, dikritik kiblatnya oleh kantor urusan agama. Apa katanya? Ya nyerong sekedi, tahu per nyerong ke? Miring sekedi. Ya. Miring sekedi katanya. Padahal dulu tidak. Tapi tiba-tiba sekarang mulai dikritik. Maka jamaah sekalian, yang penting dia masih menghadap arah kiblat, maka dia disebut ngiblat bahasan tiang. Masih yang ngiblat. Contoh, rata-rata kan kita arah kiblatnya barat. Yang penting masih dia disebut menghadap barat, maka dia sudah menghadap kiblat. Meskipun dia miring-miring sekedip. Jelas ide ini, sehingga jangan terlalu dipermasalahkan lamun seandainya masjid wah sampai di sebagian tempat itu mohon maaf sampai bersual antara pengurus. Tidak perlu jamaah sekalian. Ya. Sudah itu diterima dulu, lalu tiba-tiba belakangan ini dikritik sedikit saja nyerongnya katanya, sedikit saja nggak jadi masalah, dia nggak jadi masalah. Ya, baik.
Dan ini sepakat para ulama, kalau kita melihat langsung Ka'bah, apa yang jadi kiblat? Bangunannya. Tetapi kalau seandainya kita tidak melihat Ka'bah, apa yang jadi kiblat? Arahnya. Karena lamun bangunannya kita tidak melihat, bangunannya yang jadi kiblat sulit. Dah anggap belian Ka'bah kanca Masjid Istiqlal. Belian Masjid Istiqlal. Lamun seandainya bangunan Ka'bah yang jadi kiblat, repot jemaah sekalian. Contoh ini bangunan Ka'bah. Ini misalkan beli bangunan Ka'bah. Taib. Masjid Istiqlal ini besarnya. Masjid Istiqlal. Nah, bagaimana yang bersop di sini? Berarti dia tidak kena bangunan Ka'bahnya. Yang bersop di sini. Lamun bersop le IT kena. Tapi yang ini tarik garis lurus kena atau tidak? Tidak. Yang ini tidak. Apalagi paling pojok tidak kena. Ini kalau kita katakan bangunan Ka'bahnya yang jadi kiblat bagi yang tidak melihat. Lalu apakah ini sudah sesuai dengan arah Ka'bah? Sudah sesuai. Mudah-mudahan Anda paham deh. Taib. Tidak boleh solat tidak menghadap kiblat, kecuali ada 3 keadaan dibolehkan tidak menghadap kiblat. Gugur kewajiban menghadap kiblat tatkala solat, ya, dalam 3 keadaan. Keadaan yang pertama jamaah sekalian, tatkala kita berada di sebuah tempat kita tidak tahu arah kiblat dan tidak ada tempat bertanya tentang arah kiblat serta tidak ada alat untuk menentukan arah kiblat. Yang ulangi, kita berada di sebuah tempat. Di tempat itu kita tidak tahu arah kiblat. Kemudian tidak ada tempat bertanya. Kemudian yang ketiga tidak ada alat untuk menentukan. Ya. Maka di sini pelungguh berijtihad, tahu da aran berijtihad, da taksir ya kah? Da kira-kira ya. Sang ini ruana kiblat, ini ruana. Kemudian pelungguh salat. Ternyata selesai solat salah kiblatnya. Sah tidak solatnya? Sah. Dan itulah sebab turunnya ayat ini. Sebab turunnya ayat ini jamaah sekalian, walillahil masyriq wal maghrib fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah. Allah yang punya timur, Allah yang punya barat. Kemanapun kalian menghadap maka di sana ada Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini turun tatkala sebagian sahabat mereka sedang safar. Sebagian sahabat safar. Kemudian di tengah malam, tatkala malam gelap gulita, peteng gati, di tengah padang pasir, mereka tidak tahu arah kiblat. Akhirnya masing-masing sahabat ini naksir-naksir. Masing-masing sahabat ini melakukan perkiraan-perkiraan, prediksi-prediksi. Arah sahabat peteng-peteng ini, ada yang sholat hadap sana, ada yang sholat hadap sana, ada yang sholat hadap sana. Ya. Di pagi hari baru mereka tahu selapuknya salah kiblatnya. Tidak kena. Semuanya salah. Ketika mereka pulang ke kota Madinah, mereka lapor kepada Nabi SAW. Ngumbe ini wahai Rasul, bagaimana dengan salat kami? Kata Nabi SAW, qad ajza'at salatukum, salat kalian sudah betul. Kemudian turun ayat ini, walillahil masyriq wal maghrib fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah. Lagu lamun nara tau da beketuan bandit da kanggo so naksir-naksir. Ya. Di da kanggo naksir-naksir. Harus da beketuan. Atau arak HP da, arak kompas da, harus da kaduya. Lamun seandainya arak tau da beketuan lagu ida naksir-naksir. Sang ini ruana kah?
kemudian sholat ternyata salah, batal sholatnya. Ya. Jadi yang pertama adalah ketika kita tidak tahu arah kiblat, kita berada di sebuah tempat dek tak tahu arah kiblat, dek narak tahu tak berketuan, kemudian yang ketiga tidak ada alat. Si kedua, indal khauf, ketika kita sedang sholat dalam keadaan ketakutan, dalam keadaan takut. Misalkan tatkala perang, termasuk juga takut jamaah sekalian menurut banyak para ulama adalah takut kehabisan waktu sholat. Contoh, EP sholat subuh di atas pesawat. Ya. Antum ini naik pesawat 30 menit sebelum subuh. Pelungguh naik pesawat 30 menit sebelum subuh. Kemudian bertemu dengan waktu subuh di mana? Di atas pesawat, di atas pesawat. Menurut tiket Simbelinda, pesawat ini akan turun jam 8 pagi. Jam 8 pagi masih ada waktu subuh? Buih sudah ini. Maka di sini antum silahkan sholat di atas pesawat meskipun nanti pesawatnya ke sana kemari. Ya. Yaitu andangnya pesawat ini. Tidak boleh pelunggu mengatakan setelah turun pesawat ini jam pira turun, jam balu. Bandikna sholat subuh ini sholat duha ini. Ya. Jadi ini dia indal khauf, ketika takut. Termasuk takut, kata Imam Ibnu Hajar Asqalani rahimahullah, al khaufu min fawatil waqti, takut waktu sholat akan habis. Kecuali kalau sholat itu bisa digabungkan dengan sholat setelahnya. Contoh, pelungguh naik pesawat jam 11 siang. Berdayat kanca waktu zuhur di mana? Di pesawat. Menurut tiket pesawat Simbelinda, pesawat akan turun jam 4 sore. Jam 4 sore masih ada waktu zuhur? Habis. Tetapi itu waktu apa? Asar. Salat zuhur bisa tidak dijamak dengan asar? Bisa. Jangan salat di atas pesawat. Dendik dah salat zuhur di atas pesawat. Tunggu pesawat ini turun meskipun di waktu asar, kemudian bareh dah jamak antara zuhur dan asar. Balagu subuh ndarak kancana. Ya umpuk-umpukna subuh ini. Ya. Atau kita jamak ya kanca zuhur, enggak bisa. Baik. Begitu pula kalau pelungguh misalkan naik pesawat jam 5 sore. Ketemu dengan waktu maghrib di atas pesawat. Dendik dah solat maghrib di atas pesawat. Menurut tiket, pesawat akan turun jam 9 atau jam 10 malam. Jam 10 malam masih ada waktu maghrib? Habis. Masih ada isya? Masih. Dendik dah solat maghrib di atas pesawat. Tunggu dia turun sudah. Nanti jamak maghrib dan isya. Pahami ini? Itu yang kedua, indal khauf, ketika takut gugur kewajiban menghadap kiblat. Itu yang kedua. Yang ketiga, indat tatawwu'i 'ala rahilati, tatkala salat sunnah di atas kendaraan. Pelunggu ingat, tatkala salat sunnah di atas kendaraan. Lamun dah salat sunnah di atas kendaraan, tidak ada kewajiban menghadap kiblat, sepakat ulama di antara perbedaan pendapat. Tidak ada kewajiban. Solat apa ini? Solat sunnah di atas kendaraan. Adapun solat wajib tadi itu, dia berkaitan dengan takut tadi, takut habis waktu. Lagu lamun solat sunnah di atas kendaraan, ida takut ataupun tidak takut, tetap kanggo dah tanpa menghadap kiblat boleh. Sepakat para ulama. Lagu lamun dah solat di masjid ini, solat sunnah, qobliyah ba'diyah, bau dengan andang itu ki. Salat sunnah ini katanya. Gak bisa.
Salat sunnah di atas kendaraan. Inilah dia 3 keadaan boleh salat tidak menghadap kiblat. Ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan walillahil masyriq wal maghrib. Milik Allah timur dan barat. Fa aynama kemanapun tuwallu kalian menghadap fa thamma wajhullah, maka di sana wajah Allah, maksudnya di sana kiblat. Innallaha wasi'un alim, sesungguhnya Allah maha luas lagi maha mengetahui. Luas kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, luas kemudahan dari Allah. Dan perlu ingat jemaah sekalian, ada satu kaidah di dalam agama kita sangat indah sekali kaidah ini. Ketika pelungguh memahami kaidah ini, maka pelungguh akan semakin cinta terhadap agama ini. Apa kaidah tersebut? Al-masyaqqatu tajlibut taysir. Di mana ada kesulitan, maka di sana ada kemudahan. Tatkala salat wajib, maka wajib salat wajib itu dengan cara berdiri. Siapa yang mampu berdiri tatkala salat zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, lagu sengaja salat sambil tokol, sah salatnya? Batal. Wajib berdiri tatkala salat wajib. Lagu ngombe tadahna lamun tidak mampu buteng, tidak mampu berdiri. Boleh? Boleh duduk. Lihat, kesulitan berdiri langsung datang kemudahan. Boleh duduk. Bagaimana kalau tidak mampu duduk? Berdiri tidak mampu, duduk tidak mampu, bisanya hanya tiduran. Boleh tidak? Boleh. Subhanallah agama kita ini. Ya. Tapi ingat juga jemaah sekalian, ini kalau pelungguh tidak mampu berdiri sama sekali, 100% dia dah tahu buteng, dia dah mampu buteng, baru dah langsung tokol. Tetapi kalau sebagian berdiri dia bisa, sebagiannya tidak bisa, maka dia berdiri tatkala bisa itu. Contoh, misalkan ida mampu suwe-suwe lalu buteng. Lagu tatkala berangkat timpa masjid mampu ida leka betunjang. Ya, mampu ida leka betunjang. Baik. Atau bahkan mampu ida leka timpa masjid tanpa tunjang, tanpa tongkat. Ya. Lagu ya ada yang gitu. Maka sesampai di masjid jemaah sekalian, sesampai di masjid, pelungguh usahakan sholat sambil berdiri, meskipun hanya takbiratul ihramnya. Dendek kepi langsung tamat timpa masjid, padahal mampu peleka ngerti, mampu peleka. Sampai masjid langsung tokol penatas kursi kemudian takbir. Padahal seandainya pelungguh bisa berdiri tatkala takbiratul ihram dan buteng Allahu Akbar. Tengah-tengah sholat ternyata berat, baru udah tokol. Ya. Jadi kalau mampu sebagian, kerjakan yang mampu itu. Dan ini diingatkan oleh Syekh Abdul Razak hafizahullah ta'ala. Diingatkan oleh Syekh Abdul Razak. Kadang ada sebagian dengan sebenarnya mampu dan botang serekaat. Lagu lekan pertama tokol. Ini keliru. Mampu pembotang serekaat. Mampu pembotang 2 rakaat, pembotang 2 rakaat. 2 rakaat sisanya tidak mampu, silahkan duduk. Silahkan duduk. Ya. Baik. Kita kembali. Jadi Allah Subhanahu wa taala wasi'un, maha luas, alim, dan juga maha mengetahui keadaan hambanya. Nah ini dia ayat yang ke-115 berkaitan dengan masalah kiblat. Masalah kiblat. Sekali lagi, pira luek kiblat tatkala salat? 2. Kiblat awak mana? Ka'bah. Kiblat atin teh? Allah Subhanahu wa taala. Ya si penting ini kiblat atin. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan ayat 116, ini pembahasan lain. Wa qalu ittakhadallahu walada. Wa qalu, dan mereka berkata,
Mereka orang Yahudi, orang Nasrani berkata, ittakhadallah, Allah memiliki walada, anak. Allah memiliki anak, kata mereka. Maka Allah katakan, subhanah, maha suci Allah. Subhanallah. Ada telu kelompok yang mengatakan Allah punya anak. Kelompok si pertama Yahudi. Mereka mengatakan Allah punya anak laki-laki namanya Uzair. Namanya Uzair. Kelompok si kedua, kelompok Nasrani. Mereka mengatakan Allah punya anak namanya Isa. Kelompok yang ketiga, kelompok orang-orang musyrikin jahiliyah. Mereka mengatakan Allah punya anak perempuan namanya malaikat. Namun dengan jahiliyah keyakinan mereka, malaikat itu anak perempuan Allah. Anak perempuan Allah, kata mereka, malaikat tuh. Ya. Kalau Yahudi anak laki-laki, siapa namanya? Uzair. Kalau Nasrani anak laki-laki, siapa namanya? Isa. Kalau orang jahiliyah mengatakan anak perempuan, siapa namanya? Malaikat. Selapu malaikat anak perempuan Allah, kata mereka. Dan ini penghinaan terbesar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai langit, bumi, gunung-gunung tidak sanggup mendengar orang yang mengatakan Allah punya anak. Mereka tidak sanggup. Allah Subhanahu wa taala berfirman, takadus samawati yatafattarna minhu wa tanshaqqul ardu wa takhirrul jibalu hadda. Hampir saja langit akan retak. Hampir langit retak, bumi terbelah, gunung hancur. Anda'u lirrahmani walada, gara-gara mereka mengatakan Allah punya anak. Dikatakan oleh Imam Abdurrahman bin Zaid bin Aslam, kenapa langit hampir retak, bumi hampir terbelah, gunung hampir hancur? Ghadaban lillah, karena mereka semuanya marah atas penghinaan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Tahu-tahu terbit, ya, ada seseorang mencium kepala tokoh dari penghina Allah Subhanahu wa taala. Ya, subhanallah. Ini menyedihkan hati kita jemaah sekalian, sakit hati entah begitu. Ya. Seseorang yang mengatakan dirinya imam besar, tetapi mencium, la ilaha illallah. Ini yang tertinggi dari semua yang menghina Allah Subhanahu wa taala. Ya. As'alullah salamata wal afiyah. Kan pembahasan tentang akidah ini harus terus disampaikan. Lihat keadaan umat manusia. Ya. Subhanallah. Ini penghinaan terhadap Allah tabaraka wa taala. Penghinaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seandainya ada orang menghina orang tua kita, ya, kira-kira kita akan hormati tidak orang itu? Tidak sanggup hormatin jemaah sekalian. Ini yang dihina adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam sebuah hadis qudsi, "Syatamani ibnu Adam wa lam yakul lahu dzalik." Anak manusia mencaci makiku, anak manusia nyumpak senak aku, kata Allah. Bahasan tiang nyumpak senak. Anak manusia ini mencaci makiku, nyumpak senak aku. Walam yakun lahu dzalik, padahal dia tidak boleh melakukan itu. Apa bentuk caci makian, sumpahan kepada Allah Subhanahu wa taala? Allah katakan, amma syatmuhu iyaya, adapun caci makian manusia kepadaku, qauluhu innali waladan, ketika dia mengatakan aku punya anak. Itu menyumpah Allah Subhanahu wa taala, mencaci maki Allah. Ya. Ya. Jadi semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga akidah kaum muslimin. Kita terus belajar masalah akidah ini. Terutama di akhir zaman seperti sekarang ini jemaah sekalian, semakin kaum muslimin semakin awam terhadap akidah yang benar, terutama masalah wala dan bara ini, masalah membela, cinta dan loyal kepada orang-orang kafir. Apa kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala? La yakunul abdu musliman, seorang hamba tidak dikatakan muslim yang sebenarnya, wa in wahhadallah,
Allah meskipun dia sudah bertauhid. Dia belum dikatakan muslim. Walam yusyrik billah, meskipun dia tidak berbuat syirik, belum dikatakan muslim yang sebenarnya. Kapan dikatakan muslim yang sebenarnya? Hatta yubghidu man haddallaha wa rasulah, sampai dia tidak menyukai orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya, baru dikatakan muslim. Mana dalilnya? Allah Subhanahu wa taala berfirman, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir. Kalian atau engkau tidak akan mendapati orang yang betul-betul beriman kepada Allah dan hari akhir. Lamun tetu-tetu beriman kepada Allah dan hari akhir, kalian tidak akan menemukannya yuwaduna man haddallaha wa rasulah, saling mencintai dengan orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Kalau tetu-tetu mereka beriman kepada Allah dan Rasulnya, kalian tidak akan mendapati mereka saling mencintai dengan orang-orang yang musuhi Allah dan Rasulnya. Belagu ini juga gandengan tangan, ciuman tangan dan seterusnya. As'alullah salamata wal afiyah. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga akidah kaum muslimin. Amin ya rabbal alamin. Kita kembali. Wa qalu, mereka mengatakan, ittakhadallah, Allah memiliki walada, anak. Subhanah, maha suci Allah. Allah tidak punya anak. Selapu dakwah hafal lam yalid walam yulad. Allah tidak beranak dan juga tidak diperanakkan. Subhanah, maha suci Allah. Bal lahu ma fis samawati wal ard. Bal justru lahu, milik Allah, hamba Allah, budak Allah Subhanahu wa taala, ma fis samawat, semua apa yang ada di langit, wal ardi, dan apa yang ada di bumi. Termasuk Nabi Isa hamba Allah. Ya. Termasuk Nabi Isa hamba Allah. Makanya jemaah sekalian, dalam surah Ali Imran ada satu ayat ketika Maryam, ibunya Nabi Isa, diberitakan oleh malaikat bahwasanya engkau ini hamil. Ya. Malaikat membadak Maryam bahwasanya Maryam ini betian, hamil. Padahal Maryam tidak punya suami. Kemudian dia perempuan yang suci, tidak pernah berzina. Maka Maryam mengatakan, anna yakunu li waladun walam yamsasni basharun. Ya Allah, bagaimana saya akan punya anak padahal saya tidak pernah disentuh oleh laki-laki. Dek narak dengan mama nyentuh tiang, baik itu suami apalagi bukan suami, tidak ada. Bagaimana mungkin saya akan punya anak? Ya. Maka Allah menjawab, malaikat yang mengabarkan itu menjawab, qala kadzalikillahu yakhluqu ma yasha. Seperti itulah Allah menciptakan apapun yang Allah kehendaki. Yakhluq, Allah menciptakan Nabi Isa. Seperti itulah Allah menciptakan Nabi Isa. Berarti lamun Nabi Isa ini diciptakan, berarti Nabi Isa adalah makhluk, bukan anak Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bukan anak Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah ini maha suci Allah. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Selapu siara li langit, selapu siara li bumi, semuanya ini adalah hamba Allah, tidak ada yang anak Allah Subhanahu wa taala. Kullun lahu qanitun. Kullun, setiap mereka, setiap makhluk ini, lahu, bagi Allah, qanitun, semuanya tunduk. Semua makhluk tunduk. Ada yang tunduk sukarela dan ada yang tunduk terpaksa. Saya isi tunduk terpaksa orang-orang kafir. Sampai disebutkan di dalam ayat yang lain, orang kafir itu tubuh mereka tidak mau tunduk, tetapi zil, bayangan mereka, apa bahasa sampai bayangan? Lindu mereka itu tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi semua tunduk kepada Allah. Kalau semuanya tunduk kepada Allah, berarti semuanya ini adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini dia ayat yang ke-116. Jadi ayat 116 ini kesimpulannya membantah orang-orang yang mengatakan Allah punya
anak. Dan sekali lagi ini penghinaan terbesar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai langit tidak ridha mendengarnya, bumi tidak ridha mendengarnya, gunung tidak ridha mendengarnya, maka kita pun harus demikian jemaah sekalian. Ini Allah yang dilecehkan. Kita ambil satu ayat lagi. Badi'us samawati wal ard. Ini pembahasan yang ketiga. Jadi telu ayat ini ya beda-beda pembahasannya. Ayat 115 tentang kiblat, ayat 116 tentang apa ini? Bantahan kepada orang yang mengatakan Allah punya anak. Ayat yang 117 terakhir, Badi'us samawati wal ard. Badi'. Dalam bahasa Arab yang namanya badi', orang yang menciptakan sesuatu yang belum pernah ada, dia menciptakannya pertama kali tanpa ada contoh sebelumnya. Itu arti badi'. Dengan simia sopok benda untuk pertama kali, dan dia membuat benda tersebut tanpa ada contoh. Iya. Badi'us samawat, Allah itu badi' langit, wal ardi, dan dia juga badi' untuk bumi. Apa maksudnya badi' di sini? Allah badi' langit dan Allah juga badi' bumi. Apa maksudnya? Allah si pertama miak langit, Allah si pertama miak bumi tanpa ada contoh sebelumnya. Makanya badi' ini, dari kata badi' ini diambil, mohon maaf, kata bid'ah itu. Badi', huruf ba, dal, ain, badi'. Miak sopok benda tanpa ada contoh sebelumnya. Belagu dendek kita terjemahan Badi'us samawati wal ard, Allah bid'ah. Dendek kita terjemahan. Nanti Allah membuat, tidak. Ya, cuman dari kata ini diambil kata bid'ah. Bid'ah itu perkara baru yang tidak ada contohnya. Ita miak-miak lagu ndik narak contoh sebelumnya. Nah, Allah Subhanahu wa taala dia menciptakan langit dan bumi tanpa ada contoh sebelumnya. Ya. Lamun ita gen miak, misalkan EP kebetulan usaha lemari. Harap dengan nelpon, bau pepiang ita lemari saya ke. Ya. Pekirimang ita contoh nah. Bareh tertiru ya. Kemudian dikirimkan, dicontoh. Ya. Namun Allah Subhanahu wa taala, subhanallah, menciptakan langit tanpa ada contoh sebelumnya, kemudian menciptakan bumi tanpa ada contoh sebelumnya. Wa idza qada amran, dan apabila Allah memutuskan sebuah perkara, fa innama yaqulu lahu kum fayakun, maka Allah cukup mengatakan kun fayakun, maka dia langsung jadi. Kun jadilah, fayakun langsung jadi. Dan ini juga menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Cuman pernah beberapa kali tiang sampaikan kepada pelungguh, Allah ini kan punya kalimat kun, Allah punya kalimat kun. Ya. Kalau Allah katakan kun langsung jadi. Tetapi Allah menciptakan langit dan bumi berapa hari? 6 hari. Allah miak langit kanca bumi 6 hari. Langit 2 hari, buminya 4 hari. Ya, buminya 4 hari. Sebagaimana dalam ayat yang lain. 6 hari. Maka ulama menjelaskan, ya, apa hikmahnya Allah menciptakan langit bumi 6 hari. Padahal Allah punya kalimat kun. Kira-kira menurut seandainya Allah ingin menciptakan langit dan bumi pakai kun langsung, bisa tidak langsung jadi? Bisa. Bisa. Lagu Allah menciptakan langit bumi 6 hari 6 jeluk. Apa hikmahnya? Al-Imam Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, beliau menjelaskan di antara hikmahnya adalah Allah ingin mengajarkan kepada kita jemaah sekalian bahwa segala tujuan itu ada prosesnya, ada jalannya. Ya.
Lamun ida gen mele sugi misalkan bau dengan simsalabin langsung sugi ke? Gak bisa. Ya. Kun payakun langsung sugi ndara. Bula ida megawean mara ongkat dengan no banting tulang peras keringat. Ya. Jungkir balik. Bula itu pun belum tentu sugi. Belum tentu sugi. Begitu pula jamaah sekalian, kalau pelungguh ingin punya ilmu, ingin dapat ilmu, harus belajar. Dek nara istilah ilmu ladunni, no, dek nara. Ida sekedar berjabat tangan kanca guru, ida langsung ida alim, dek nara. Dek nara. Ya. Pernah ada seseorang mengatakan kepada kita, ya, bahwasanya beliau itu kalau jabat tangan langsung, ya, langsung pindah ilmunya. Ini tidak benar yang seperti ini. Darah ilmu ladunni. Pada kita Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa melakukan perjalanan bertahun-tahun untuk mencari Nabi Khadir untuk belajar ilmu. Nabi Musa ini. Iya. Lamun seandainya arah ilmu ladunni jemaah sekalian, maka tidak ada anak ulama yang jahil, tidak ada. Tidak ada. Ya. Balagu sebagian anak para ulama itu ada di antara mereka yang bukan ulama. Bapaknya ulama hebat, lagu anaknya tidak ulama hebat. Anaknya bukan ulama besar, bukan. Bahkan anaknya orang biasa, padahal bapaknya, padahal bila kali berjabat tangan kan cawayahan. Berapa kali dia jabat tangan? Jadi harus belajar, butuh proses. Apapun tujuan, butuh proses. Melei dan nikah ada proses lagi. Duit. Datang ida ngelamar tolak. Sampai segubuk lamar dan tolak doang. Akhirnya pindah gubuk baru udah mau. Ya. Jadi semuanya ini butuh proses. Apa aja melenda butuh proses. Ini diantara hikmahnya kata para ulama. Allah sebenarnya bisa saja mengatakan kun, langsung jari langit bumi ini. Bisa saja. Tapi Allah menciptakannya 6 hari. Di antara hikmahnya, apapun yang kita inginkan ada prosesnya. Ya, ada prosesnya. Baik, ini dia 3 ayat yang bisa kita baca. Ya, pembahasannya beda-beda telu ayat ini. Lagu mudah-mudahan ada manfaat. Maka tiang yang maaf atas segala kekurangan. Kalau ada yang perlu ingin tanyakan, tiang persilahkan selesai adzan kalau ada.